Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Aqidah Islamiyah tentang qidam dan dalilnya qidam, sifat kedua yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal. Ma ma'nal qidami wa ma daliluhu? Bermula apa itu makna qidam? Wa ma daliluhu dan apa itu dalilnya qidam? Apa arti qidam pada Allah? Apa dalilnya? Jim jawab. Maknahu annahu la awwala liwujudihi. Bermula maknanya qidam itu annahu, bahwa sungguhnya Allah itu la awwala, tidak ada awal, liwujudihi, bagi wujudnya Allah. Qidam artinya terdahulu. Arti terdahulu tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan untuk adanya Allah. Beda dengan adanya makhluk. Misalkan semua orang itu ada tanggal lahirnya, lahir tahun sekian, hari sekian, bulan sekian. Benda-benda semuanya ada permulaannya karena ada yang membuatnya. Adapun Allah itu paling terdahulu dari segalanya. Terdahulu yang tidak ada permulaannya. Karena itu tidak ada pertanyaan kapan adanya Allah. Karena Allah sudah ada sebelum segalanya ada. Karena Allah adalah sumber segalanya. Nah, wa daliluhu annahu khaliqu hadhil kainati, dan bermula dalilnya qidam itu bahwa sungguhnya Allah itu khaliqu hadhil kainat, itu pencipta ini segala kainat. Kainat maksudnya alam semesta. Allah itu pencipta alam semesta ini. Udah itu dulu. Walau wujidat qablahu lakana hadisan. Walau wujidat, dan jikalau didapatkan akan dianya kainat qablahu, sebelumnya Allah, lakana sungguh ada ianya Allah itu hadisan, itu yang baru. Wa hadza batilun, dan bermula ini Allah hadis, Allah baharu, itu batil. Jadi begini dalilnya. Allah itu pencipta alam. Artinya manusia nggak bisa membayangkan ada sesuatu yang nggak ada pencipta. Meja ada sendiri nggak mungkin, pesawat ada sendiri nggak mungkin, semua ada yang menciptakan. Sekarang kemarin wujud alam sudah ada. Nah, berarti nggak mungkin alam ini nggak ada yang menciptakan. Nah, jadi kita yakini bahwa yang menciptakan alam ini adalah Allah. Walau wujidan. Jikalau didapatkan akan dianya alam sebelumnya Allah. Misalkan alam ini sudah ada sebelum adanya Allah. Ini misal. Alam ini sudah ada sebelum adanya Allah. Berarti Allah itu baharu dong. Wahada batilun, dan ini batil. Allah itu baharu batil. Kenapa batil? Karena kalau alam sudah ada sebelum adanya Allah, timbul pertanyaan, terus yang menciptakan alam ini siapa? Mungkinkah alam ini ada sendirinya? Kalau duluan ada alam dari Allah, mungkinkah alam ini ada dengan sendirinya? Akal kita nggak bisa mencerna kalau sesuatu benda itu ada dengan sendirinya. Makanya adanya alam sebelum adanya Allah itu batil. Ya, karena akan terjadi alam itu nggak ada penciptanya. Nah, karena itu wajiblah Allah bersifat dengan sifat qidam, yaitu terdahulu dari segalanya, sehingga apapun yang ada kemudian itu hasil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil akalnya. Dalil Al-Qur'annya, qala ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Bermula dianya Allah itu yang paling awal, wal akhiru dan yang akhir, wal dhahiru dan yang dhahir, wal batinu dan yang batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dianya Allah dengan segala sesuatu itu alimun, yang maha tahu. Jadi dalam Al-Quran Allah menyatakan Allah itu al-awwal, yang paling awal. Ya. Laisa qablahu syai', tidak ada sebelumnya Allah sesuatu apapun. Allah awal dari segalanya, puncak. Jadi sumber segala yang ada itulah Allah. Wal akhiru, dan Allah itu maha akhir. Allah itu baka, kekal abadi. Ketika semuanya alam raya ini hancur binasa, Allah tetap ada. Itu artinya Allah akhir. Wal dhahir, dan Allah itu dhahir. Arti dhahir, Allah itu bisa dikenal oleh semua orang. Tentunya dengan akalnya, bukan dengan indera. Nah, dengan segala dalil-dalil. Kalau akal mau berpikir, maka akal akan mengakui bahwa Allah itu nyata adanya, zahir.
Wal batin, dan Allah itu batin. Batin dalam artinya Allah itu tersembunyi hakikatnya. Nggak ada siapapun yang bisa mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan akal apalagi dengan indera. Nah, jadi zahir dalam satu sisi ya, bisa dipahami dengan akal, dengan dikaji dalil-dalilnya alam semesta dan segalanya. Batin dalam segi hakikat, hakikat Allah nggak ada yang tahu. Itu arti batin. Begitu menurut Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dianya Allah itu dengan segala sesuatu itu maha mengetahui. Allah meliputi segalanya. Allah tahu semuanya. Tahu zahir kita, tahu batin kita, tahu segala macam yang berlaku di alam semesta ini, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Begini lebih kurang dalil tentang qidam. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.